Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sekali lagi Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10 merupakan pembacaan kita di saat ini. Judulnya Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu dan yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Haleluya. Shalom. Marun Semah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Allah Bapa kita dalam Kristus Yesus dan dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga hari ini kita boleh ada sebagaimana ada. Kita sudah berada di minggu kedua tanggal 12 bulan Juli tahun 2020. Sudah di pertengahan tahun. Tak terasa sejak dari bulan akhir Februari, awal Maret kita sedang ditempa oleh COVID-19. Sekarang sudah di bulan Juli, mungkin akan selesai sampai tahun ini. Kita tetap dalam suasana yang bahagia. Tidak ada orang yang tidak pernah mengalami yang namanya pergumulan. Tetapi di tengah pergumulan apapun, kalau kita terus berharap kepada Tuhan, maka niscaya kita mampu untuk menghadapinya dan kita dapat melewati setiap tantangan. Termasuk saat kita berhadapan dengan coronavirus saat ini. Masa new normal adalah masa yang sedang merupakan satu pilihan yang diajukan oleh pemerintah untuk kita jalani. Tetapi untuk melewati tahapan itu atau untuk masuk ke tahapan itu, ada banyak hal yang harus kita persiapkan, termasuk gereja pada saat membuka rumah ibadah. Berarti ada persyaratan-persyaratan protokol kesehatan yang harus kita lewati untuk itu. Karena itu, Gereja Mas Injil Sangita Laut Gemis Musafir Kota Manado akan menuju kepada masa new normal. Tetapi kita akan mempersiapkan dengan baik hingga
jika segala sesuatu sudah siap, maka kita akan membuka rumah ibadah. Namun sampai saat ini kita masih tetap pada tahapan ibadah online. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, belajar dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10. Diceritakan bagaimana Yeremia dipanggil dan diutus oleh Allah. Tuhan Allah berkuasa untuk memanggil dan mengutus siapa saja. Itu menurut kehendaknya sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa keberatan atau memberi alasan. Dan pada akhirnya alasan itu lalu diterima oleh Tuhan. Ketika kita dipanggil Tuhan, lalu kita, oh enggak, saya punya alasan ini. Lalu dengan sendirinya Tuhan membatalkan pengutusan. Tidak ada. Karena ketika Tuhan memilih, itu berarti sebuah pilihan yang harus diterima oleh siapapun dia. Termasuk pilihan itu jatuh kepada Yeremia. Padahal Yeremia ini di usianya masih muda, kira-kira waktu ketika Tuhan berfirman kepadanya, usia Yeremia kira-kira 18 sampai 20 tahun. Sementara waktu itu ada tradisi ataupun aturan Yahudi yang sangat ketat persyaratan untuk menjadi imam. Yaitu orang harus minimal berusia 30 tahun. Boleh jadi imam. Memang di tengah orang Yahudi ada aturan itu. Walaupun mungkin sekarang juga sedang mulai diikuti oleh gereja. Ya, dalam penataan aturan gereja untuk menjadi pendeta itu ada syarat. Ya, ada gereja tertentu yang mensyaratkan untuk vikaris itu 25 tahun. Walaupun memang di gereja kita, Gemis belum ada aturan paten tentang syarat itu. Karena kita tidak mengatur tentang itu di tata gereja kita. Kalaupun ada, itu masuk dalam petunjuk teknis. Israel Yahudi telah mengatur bahwa menjadi imam itu harus 30 tahun. Syarat. Dan Yeremia paham tentang itu, tahu. Kenapa? Karena Yeremia hidup di tengah keluarga imam. Karena orang tuanya adalah imam. Dalam Yeremia 1 ayat 1 dijelaskan bagaimana ayah dari Yeremia bernama Hilkia. Ya. Hilkia itu adalah seorang imam dari Anatot. Itu diceritakan Yeremia 1 ayat 1. Nanti kita baca di situ. Itu berarti bahwa Yeremia lahir hidup dalam lingkungan keluarga hamba Tuhan. Dalam lingkungan keluarga imam. Keluarga yang tahu tentang tradisi bahkan pun aturan-aturan Yahudi. Tentang prasyarat untuk menjadi hamba Tuhan atau menjadi imam. Mungkin ini menjadi satu alasan dari Yeremia. Kenapa Yeremia sedikit keberatan. Dan berbagai aturan inilah yang membuat dia memberanikan diri untuk menyampaikan kepada Tuhan Allah bahwa sebenarnya secara halus Yeremia menolak tawaran atau pilihan untuk menjadi hamba Tuhan. Dia mengambil sikap untuk menolak dengan halus. Dengan dua alasan tadi, masih muda gitu. Dan tidak pandai berbicara. Dua alasan itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat terus. Saya mencatat ada kurang lebih 4 catatan penting terhadap peristiwa pemilihan Yeremia menjadi nabi atau hamba Tuhan di sini. Pertama, Allah merancang segala kehidupan Yeremia. Itu pertama. Allah merancang segala kehidupannya. Merancang yang dimaksudkan di sini berisi 4 hal penting, yaitu berisi pertama Allah membentuk, lalu yang kedua Allah mengenal, lalu yang ketiga Allah mempersiapkan, lalu yang keempat Allah menguduskan. Itu konsep rancangan Allah yang sudah terjadi kepada Yeremia.
Dan rancangan Allah itu terjadi pada saat Yeremia belum lahir pun sudah dirancang oleh Allah. Ini luar biasa. Allah Maha Kuasa. Dia punya otoritas. Dia punya kedaulatan yang sangat tinggi untuk merancang semua kehidupan Yeremia, termasuk saya dan saudara. Masuk dalam rancangan Allah. Tinggal mungkin rancangan kita tanya kepada Tuhan berbeda-beda. Bagaimana cara untuk mengetahui rancangan Allah? Kembangkan talentamu. Pahami dirimu, siapa engkau di hadirat Tuhan. Apa kelebihanmu? Dan ketika engkau tahu itu, kembangkan itu, engkau sedang memahami tentang rancangan Tuhan. Rancangan ini berisi tentang pembentukan. Perhatikan bacaan kita. Firman Tuhan datang kepadaku. Bunyinya, ini kata-kata Allah. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Ini bukti rancangan Allah. Pertanyaannya, apakah Yeremia tahu bahwa walaupun ia sedang dalam kandungan ibunya, dalam rahim ibunya, apakah Yeremia tahu bahwa ia sedang dirancang? Pasti tidak. Kalau Yeremia tahu setelah ia lahir bahwa ia sedang dirancang oleh Tuhan, dia tidak berani menolak. Dia tidak berani keberatan. Dia tidak berani membuat alasan seperti itu. Karena Yeremia tidak paham tentang rancangan ini. Padahal Allah sudah menyampaikannya dari awal kepadanya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Bayangkan kalimat ini. Berarti jadi proses terjadinya pembuahan. Yang bernama Yeremi nanti setelah ia lahir. Itu sudah dalam rancangan atau sudah sepengetahuan Allah. Bapak Ibu, untuk belajar rancangan Allah, pasti kita akan bingung. Ya. Karena tidak terselami rancangan Allah. Kadang-kala rancangan Allah bagi kita, ketika kita menghadapi pergumulan, itu bagian dari rancangan Allah. Tapi apakah kita mampu untuk melewati pergumulan itu? Itu persoalannya. Untuk memahami itu, pahami dengan baik rancangan Allah. Sekarang ini kita sedang berhadapan dengan COVID-19. Saya katakan ini adalah bagian dari rancangan Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan COVID-19, kenapa ada di dunia? Allah itu, bumi ini miliknya. Dan dia tahu. Dia yang menjadikan alam raya ini. Karena itu termasuk COVID-19 juga atas izin dan rancangan dia. Dengan kehadiran COVID-19 kita banyak belajar. Kita banyak sadar. Kita banyak berevaluasi diri. Dalam segala hal kehidupan kita. Karena kita bagian dari rancangan Allah itu sendiri. Hal yang kedua, mari kita lihat. Allah memiliki otoritas dan kedaulatan untuk memilih seseorang menjadi hambanya. Itu otoritas Allah. Kedaulatannya. Otoritas itu sama dengan kewenangan penuh. Kalau kedaulatan itu sama dengan kekuasaan yang tinggi. Tidak ada orang lebih tinggi dari kedaulatan itu. Begitu. Dan Allah berdaulat dan berotoritas terhadap siapa yang ia pilih. Termasuk Yeremia, termasuk saya, termasuk Bapak Ibu Saudara, termasuk saudara yang ada di rumah. Allah punya otoritas. Tidak ada orang yang bisa gugat otoritas Allah. Sehingga itu, kita mau lari kemana? Kita tidak bisa menghindar dari otoritas dan kedaulatan Allah. Kita lemah, ya, kita berdosa, dan kita tidak punya kuasa. Kita tidak mampu mengelak otoritas Allah. Termasuk Yeremia sekalipun. Perhatikan bacaan kita. Nomor ayat 5 bagian C, ya. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini otoritas Allah. Kedaulatan Allah. Ternyata Yeremia dipilih pada saat ia belum lahir. Sudah ditetapkan oleh Allah. Ini luar biasa. Sehingga itu tidak ada alasan lagi bagi Yeremia untuk keberatan.
Walaupun memang secara manusiawi, saya katakan di awal tadi bahwa Yeremia mengambil atau memilih jalan yang paling halus, ya, yang paling terkesannya menolak secara halus begitu. Mengambil alasan yang tepat, alasan aturan, alasan tradisi tentang persyaratan imam 30 tahun. Alasan yang kedua adalah dia masih muda, masih kecil, ya, masih anak-anak, masih belum pandai berbicara. Karena nanti kalau menjadi imam, diyakini 30 tahun ke atas itu, ya, dia sudah dianggap fasih berbicara. Berarti syarat jadi imam harus fasih berbicara, ya. Gitu. Syarat jadi nabi harus fasih berbicara, gitu. Sehingga alasan itulah yang menjadi motivasi dari keberanian Yeremia untuk menolak secara halus. Tapi apa yang dilakukan Allah? Tuhan berkata ayat bacaan kita, ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Ya. Kadang-kala kita, saudara, ketika kita menerima tanggung jawab, begitu kan? Pendeta, penatua, diaken, kostor, orientator, semua kita. Ya, kita membuat alasan-alasan gitu. Padahal ketika kita dipilih, kita harus meyakini bahwa ini adalah otoritas Tuhan. Tuhan menggunakan gereja. Tuhan menggunakan lembaga untuk menentukan siapa yang menjadi hambanya. Termasuk saya. Jadi pendeta karena Tuhan menggunakan gemis untuk mempersiapkan saya jadi pendeta. Dan menggunakan jemaat untuk menyediakan segala sesuatunya sehingga saya jadi pendeta. Begitu. Sama seperti dengan Bapak Ibu Saudara yang lain sebagai hamba-hamba Tuhan. Tuhan dengan cara yang luar biasa menentukan itu bagi kita dan itu otoritasnya. Boleh-boleh saja kita sama seperti Yeremia yang kadangkala secara halus kita melakukan penolakan terhadap apa yang dilakukan oleh lembaga gereja yang diutus oleh Tuhan. Tapi ingat bahwa ketika keterpilihan itu jatuh kepada kita, itu bagian dari rancangan yang sedang Tuhan nyatakan bagi kita. Soal menjadi hamba bukan hanya dalam jabatan gerejawi. Menjadi imam bukan hanya menjadi sebuah jabatan yang ada di gereja. Tetapi dalam kehidupan rumah tangga keluarga kita, seorang ayah yang baik, dia juga adalah hamba bagi keluarganya. Seorang ayah yang baik, atau seorang bapak yang baik, dia menjadi imam dalam keluarganya. Sehingga imam itu melekat pada dirinya. Rancangan Allah terjadi sehingga engkau bersama dalam satu keluarga rumah tanggamu. Dan engkau menjadi imam di situ, ditetapkan, dikuduskan oleh Allah. Dan berlakulah itu dengan baik. Ketika engkau menjadi ibu rumah tangga yang baik, engkau juga akan menjadi pelayan di situ. Engkau akan menjadi imam yang baik dalam keluargamu. Jadi jabatan tidak hanya dilihat dari posisi seperti apa kita di lembaga gereja kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, karena itu Allah memiliki otoritas dan kedaulatan yang penuh untuk menentukan siapa saja, termasuk Yeremia. Termasuk kita. Tidak ada orang yang bisa mengganggu-gugat. Otoritas Allah itu luar biasa. Hal yang ketiga adalah Allah memperlengkapi dan memberkati Yeremia. Kita lihat bacaan kita. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Dan seterusnya. Allah tidak membiarkan Yeremia dengan kelemahannya, alasan yang masih muda dan kelemahannya tidak pandai bicara. Lalu dengan sendirinya dia menjadi nabi. Tetapi ketika Allah menentukan Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa Israel, maka dengan demikian Allah mempersiapkan Yeremia dan memberkati Yeremia. Ini luar biasa.
Segala sesuatu dipersiapkan oleh Tuhan. Apa-apa yang dipersiapkan oleh Tuhan. Allah memberkati mulut Yeremia. Allah menyatakan kuasanya kepada Yeremia. Sehingga ketika Yeremia berhadapan dengan siapapun, dia tidak harus takut. Dia tidak harus gentar. Karena Allah sudah memberkatinya. Karena Allah sudah mempersiapkannya dengan baik. Allah mempersiapkan saya dan saudara-saudara untuk melayani Tuhan. Allah mempersiapkan saya dan saudara untuk menjadi imam dalam keluarga. Dan Allah memberkati kita. Bukti dari pemberkatan Allah, saya dan saudara dan Bapak Ibu yang ada di rumah. Hadir, sehat, kuat, boleh bernafas, menikmati nafas kehidupan. Sekarang ini dengan baik. Walaupun kita sedang berhadapan dengan COVID-19, tetapi kita sedang mengalami kehidupan. Allah tetap memberkati kita. Bukti dari cinta kasih Allah kepada kita adalah kita masih diberi hidup sampai tahu hari ini. Istirahat malam kita tidak tahu apa-apa, tapi setelah kita bangun pagi kita menikmati udara segar di hari baru, hari Minggu hari ini dan seterusnya, kita terus diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang mati kelaparan, tapi kita sehat-sehat terus. Walaupun di tengah gumul kita, tapi kita tetap dikuatkan. Karena itu Allah sedang memberkati kita. Allah mempersiapkan dan memperlengkapi kehidupan kita. Kan itu jangan ragu. Jangan cemas ya. Jangan merasa bahwa ketika kita sedang dalam pergumulan apapun, seakan-akan kita mau mati rasanya. Kita tidak punya harapan. Padahal Allah sedang mempersiapkan kita, Allah memperlengkapi, bahkan pun memberkati. Ketika Allah memperlengkapi dan memberkati Yeremia untuk diutus menjadi hambanya, menjadi nabi, Allah juga melakukannya untuk saya dan saudara. Hingga pemberkatan Allah kepada Yeremia juga mengalir dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Bagaimana caranya kita mendapatkan itu? Pemberkatannya itu melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apapun gumul kita dalam penguasaan Tuhan. Yesus diutus ke dunia ini untuk itu. Untuk saya dan saudara-saudara. Jangan gentar hati kita. Jangan goyah dengan keadaan ini. Dalam kitab 1 Korintus juga dijelaskan ya. Karena itu saudara-saudara giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payamu tidak sia-sia. Ada banyak ayat-ayat Alkitab yang mendukung, yang memaparkan tentang bagaimana kuasa Allah yang hadir di tengah-tengah kita melalui Kristus. Karena itu, jalani kehidupan ini dengan sukacita dan baik. Hal yang keempat adalah Allah memberi jaminan akan janji penyertaannya kepada Yeremia. Yang ketiga tadi, Allah memperlengkapi dan Allah memberkati Yeremia. Yang terakhir di sini adalah bagaimana Allah memberi jaminan. Janji itu sebagai jaminan. Janji penyertaan Allah kepada Yeremia. Bapak Ibu Saudara, Allah tidak pernah ingkar janji. Allah selalu mengingatkan umat. Ya. Dalam Alkitab selalu diceritakan bagaimana Allah selalu mengingatkan umat. Misalnya setelah mereka keluar dari tanah Mesir, perjanjian itu terus melekat. Diberikan tanah Kanaan, itu janji yang luar biasa. Janji penyertaan Allah. Dan ketika umat lupa akan janji Allah, Allah sendiri selalu mengingatkannya. Ini hal yang luar biasa. Kelanjutan dari janji Allah bagi umat Israel itu juga dilanjutkan dan dilakukan, digenapi oleh Yesus Kristus. Dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 yang tadi kita sudah baca. Ya, ada penyertaan Tuhan sampai selama-lamanya ketika orang bersedia untuk menjadi pemberita Injil. Gitu. Mari kita lihat Yohanes, kita baca ulang supaya Bapak Ibu kita semakin dikuatkan.
dengan dengan janji, pembuktian dari janji penyertaan Allah itu. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Janji penyertaan Allah kepada Yeremia ketika Yeremia siap untuk menjadi nabi. Tetapi janji kepada kita manusia berlaku juga disampaikan oleh Yesus Kristus. Dan ini ketika Yesus telah menyatakan janji penyertaannya kepada para murid, dan ini berlaku juga kepada siapapun. Kita adalah murid Kristus di masa kini dan mendatang yang sedang menyampaikan berita Injil Yesus Kristus. Perintah untuk memberitakan Injil. Perintah pengutusan kepada semua orang. Siapa yang bersedia untuk melaksanakan tugas pemberitaan Injil, maka ada janjinya, yaitu aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini sangat sempurna Bapak Ibu. Janji penyertaan Tuhan itu sampai akhir zaman. Pertanyaannya, tempo apa? Kapan akhir zaman itu? Kita tidak bisa menentukan kapan akhir zaman. Sampai kapanpun. Itu berarti Tuhan kita menyertai setiap orang yang melakukan janji, melakukan pelayanan, dan mendapatkan janji penyelamatan, janji penyertaan itu sampai kapanpun. Sampai akhir zaman. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ini sangat sempurna yang dilakukan oleh Tuhan kita. Dan Yesus telah menyatakan ini kepada kita. Apalagi harus ditakutkan? Apa yang harus diragukan? Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk menjauhi persekutuan ibadah. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan kedamaian. Saya tanya kepada Tia tadi malam, apa ketertarikanmu untuk mengikut Kristus? Dia bilang sebelumnya karena Kristen itu mengajarkan kasih. Wah. Tidak ada alasan. Ini dari orang lain, tapi melihatnya dari luar. Bahwa ternyata Kristen itu mengajarkan kasih. Saya bilang, oke, Anda sudah lihat dari luar, menilai dari luar, silakan masuk. Lihat di dalamnya. Nah, gitu. Kita yang sudah ada di dalam bagaimana? Yang dari luar ini menilai bahwa kekristenan itu mengajarkan kasih. Mereka masuk ke kita. Sekarang kita yang sejak lahir sudah ada di dalam. Apa yang kita buat? Jangan kebalik. Begitu. Nanti orang udah masuk keluar lagi. Karena apa? Kita melihat yang ada di dalam. Ternyata lain seperti yang dilihat dari luar. Ini penting. Karena itu saudaraku yang kekasih, intinya adalah lakukan kehendak Tuhan. Terus bergantung kepadanya. Karena kedaulatannya pasti ajaib. Apapun gumul kita. Terus minggu lalu ibadah kita tentang doa, ya gitu. Berminta khotbah kita tentang itu karena tema yang disiapkan oleh gereja kita tentang bagaimana kita mau meminta kepada Tuhan, membereskan semua, bernazar kepada Tuhan. Sekarang bagaimana kita mau mengikut Tuhan, mau melanjutkan misi pelayanannya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kehadiran gereja Tuhan dalam pelayanan gereja Masjid Sangieta Laut, kita mengalami perkembangan seperti itu. Ini bagian dari misi pelayanan yang sedang disiapkan oleh Tuhan. Ada janji penyerta Tuhan sampai selama-lamanya, itu berlaku bagi setiap orang yang terus bersedia untuk melakukan kehendak Tuhan. Menjadi penginjil tidak harus jadi pendeta atau jadi penatua atau diaken. Jadi Anda sendiri, Anda sudah jadi penginjil. Gitu. Jadi diri kita sendiri sudah cukup.
Bagaimana jadi diri kita sendiri? Jadi diri kita sendiri ya dengan takut akan Tuhan, berbuat kasih kepada siapapun, menciptakan damai sejahtera, membuat orang senang, bahagia, dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita sudah sedang mewartakan kabar sukacita tentang Kristus. Karena itu yang diajarkan oleh Yesus buat kita. Bagi Papa Ani dan Mama Ani, saya kira tanggung jawab sudah disampaikan tadi malam, kan? Dan bagi anggota baru, Saudari Elizabeth, ya. Selamat memasuki kehidupan baru, ya. Hari ini Anda lahir baru dalam persekutuan dengan Kristus. Nanti akan ada tahapan-tahapan selanjutnya, yaitu pembelajaran melalui katekisasi. Untuk persiapan peneguhan menjadi sidi jemaat dan terusnya. Jadi akan digodok secara terus-menerus. Supaya benar-benar sudah masuk ke dalam dan akan diperkenalkan ada apa di dalam. Akan diperkenalkan tentang seperti ini iman Kristen. Selamat hidup baru, selamat lahir baru, selamat bergabung dalam persekutuan dengan Kristus. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan saya dan saudara-saudara untuk tetap terus setia mengiring Kristus dan setia dipanggil oleh Tuhan melanjutkan misi pelayanan. Bukan cuma dalam pelayanan gereja, tapi pelayanan rumah tangga, pelayanan di mana engkau bekerja, pelayanan apa saja yang engkau kerjakan yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.